Kamu sudah pernah transfer uang ke sesuatu yang tidak kamu pahami sepenuhnya? Karena kalau iya, selamat datang di dunia platform trading. Saya bukan di sini untuk jual mimpi. Saya bukan mentor, saya bukan orang yang akan kasih kamu screenshot profit sambil duduk di depan 6 monitor. Saya cuma trader yang sudah 7 tahun di forex, pernah funded, pernah payout, pernah kehilangan semuanya, bukan karena trading saya jelek, tapi karena performnya yang tutup. Dan sekarang saya mau mulai lagi di depan kamu dengan 2 challenge sekaligus. Kenapa saya dokumentasikan ini? Karena saya bosan lihat konten trading di Indonesia yang isinya cuma flexing profit sama jualan kelas doang. Spoiler, saya juga akan jual sesuatu nanti, tapi setidaknya saya jujur soal itu dari awal. Kalau kamu mau lihat perform dari sudut yang berbeda, lanjut tonton video ini. Saya mulai dari awal supaya konteksnya jelas, oke? 7 tahun yang lalu saya mulai trading dengan strategi yang namanya moving average, strategi standar yang dipelajari oleh semua trader di awal perjalanan tradingnya. Kalau harga ada di atas garis beli dan kalau ada di bawah maka kita jual. Seperti ini, simple, elegan, dan hampir selalu di kondisi market sideways 100% salah, yang artinya hampir setengah waktu melakukan loss atau kesalahan. Lanjut ke support dan resistance, sebuah strategi yang lebih masuk akal, tapi masih ada yang kurang. Kekurangannya adalah bahwa strategi ini mengutamakan di mana harga itu pernah di reject atau memantul seperti ini. Ini dulunya support menjadi support, lalu menjadi resisten di sininya. Kita juga bisa melihat di tempat lain, tapi ini semuanya adalah hindsight yang akan saya jelaskan di lain waktu. Lalu lanjut lagi, backtest IE atau expert advisor atau robot trading. Saya backtest puluhan strategi, puluhan setting, ada yang profitnya 500% dalam backtest. Tetapi live tradingnya lain cerita. Ternyata market tidak baca hasil backtest saya. Sampai akhirnya saya ketemu sebuah konsep bernama market structure atau ICT, Inner Circle Trader, di mana cara baca market yang lebih masuk akal buat saya, bukan karena ini holy grail, tetapi karena akhirnya saya bisa melihat market sebagai sesuatu yang punya logika dan bukan random. Di tengah semua eksperimen itu, saya coba FTMO berkali-kali. Berapa kali? Cukup banyak sampai saya tidak mau hitung total fee challenge yang sudah saya bayar dan juga demo challenge-nya. Bukan karena strateginya jelek, tapi karena trading di dalam rules platform itu skill yang berbeda. Itu yang lama sekali saya tidak sadari, butuh tahunan. 2021 saya coba My Forex Fund, akun $10.000. Dan kali ini saya lolos, funded. Bukan karena tiba-tiba saya jadi trader jenius, tapi karena satu hal, yaitu saya akhirnya benar-benar baca rules sampai habis sebelum memulai sebuah challenge. Konsep radikal, saya tahu. Tidak ada revenge trading, tidak ada oversize lot karena yakin atau pede banget dengan sebuah setup, tidak ada trading di hari NFP atau berita-berita merah, dan juga sesuatu yang hanya karena intuisi atau iseng. Beberapa minggu kemudian, payout pertama masuk ke dalam rekening 150 USD. Bukan angka yang fantastis, bukan angka yang bikin siapapun pensiun dini, tapi rasanya berbeda dari profit di akun demo atau akun kecil sendiri. Karena itu pertama kalinya saya buktikan ke diri sendiri bahwa ini bisa dilakukan dengan modal orang lain atau bukan dengan modal uang kita sendiri. Dan setelah itu saya berhenti. Sengaja, pelan-pelan, tanpa alasan yang jelas. Kalau kamu tunggu cerita dramatis, kenapa saya berhenti? Gak ada. Kadang orang cuma berhenti,
Dan itu justru lebih bodoh dari alasan dramatis apapun yang bisa dibuat. Akun stagnan, tidak ada payout ketiga, sampai akhirnya saya hampir lupa akun itu ada. Lalu 2023 datang dan my forex funds collapse. Bukan tutup pelan-pelan, tapi tiba-tiba. Di Agustus 2023, akun dibekukan, withdrawal diblokir, ribuan trader kehilangan funded account-nya dalam semalam, termasuk saya. Jadi secara teknis, saya kehilangan sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya urus. Tapi tetap saja terasa seperti dapat tamparan dari arah yang saya tidak lihat. Ini pelajaran yang tidak ada di kursus trading manapun. Prop firm bisa tutup, yang hari ini kelihatan solid bisa besok menghilang. Dan kalau kamu tidak payout dengan cepat, profit kamu hanya angka di dashboard yang bisa hilang kapanpun. Bukan untuk nakut-nakutin, tetapi ini fakta yang harus masuk ke risk management kamu, sama seperti stop loss dan position sizing. MFF collapse itu yang akhirnya paksa saya duduk lagi dan bertanya ke diri saya sendiri, mau lanjut atau tidak? Jawabannya jelas, tetapi kali ini dengan cara yang berbeda. 2026, 2 challenge sekaligus. Funding Pips $5.000 dan juga Hola Prime $10.000. Kenapa 2 sekaligus? Bukan karena saya masosis, meskipun pertanyaan itu valid, tapi karena 2 prop firm ini punya struktur rules yang berbeda. Dan saya ingin data langsung dari kondisi market yang sama di waktu yang sama dengan 2 pendekatan yang berbeda. Funding Pips lebih fleksibel untuk trading style yang lebih aktif, dan Hola Prime rules-nya lebih ketat tapi profit split lebih besar, 95%. Mana yang lebih bagus? Saya tidak akan jawab sekarang karena saya belum selesai dengan keduanya, dan saya tidak mau merekomendasikan sesuatu yang belum saya buktikan sendiri. Beda sama kebanyakan konten trading yang merekomendasikan prop firm berdasarkan seberapa besar komisi afiliasi mereka, yang untuk transparansi, link afiliasi kedua prop firm ini akan ada di deskripsi. Saya dapat komisi kalau kamu daftar, tapi setidaknya saya bilang langsung mengenai hal ini. Progres kedua challenge ini akan saya update setiap minggu di channel ini secara jujur, profit, loss, mistake, semuanya. Seperti yang bisa kalian lihat, win rate, lalu statistik lengkap seperti ini, nanti akan saya tunjukkan setiap minggunya. Dari semua yang terjadi, ini 3 hal yang akan saya lakukan berbeda kali ini. 1 adalah payout secepat mungkin. Artinya, begitu eligible, kita langsung tarik payout pertama kita. Tidak ada alasan untuk biarkan profit duduk di akun prop firm lebih lama dari yang diperlukan. Ini bukan soal tidak percaya, ini soal tidak memberi kesempatan untuk kehilangan sesuatu yang sudah kamu perjuangkan dan kamu hasilkan. 2 adalah dokumentasi publik. Yang dimaksudkan dengan dokumentasi publik adalah channel ini bukan cuma untuk edukasi kepada kalian para penonton, tetapi ini juga sebagai akuntabilitas saya. Kalau saya posting progres tiap minggu, saya tidak punya pilihan selain menjadi konsisten. 2 tahun yang lalu tidak ada yang pantau saya, dan ini salah satu alasan saya berhenti. Jadi secara tidak langsung, kalau kamu subscribe channel ini, kamu sedang membantu saya untuk tetap disiplin, dan terima kasih atas jasanya. Pelajaran ketiga adalah tidak berhenti setelah payout pertama. Kesalahan terbesar saya sebelumnya merasa sudah terbukti setelah 1 kali berhasil lalu kehilangan momentum. Target kali ini bukan 1 payout, tapi konsistensi minimal 6 bulan atau 1 semester. Apakah simple? Iya. Apakah mudah? Tidak. Tapi setidaknya kali ini saya tahu persis apa yang bisa salah. Itu cerita selengkapnya. 7 tahun, 1 payout, 1 prop firm collapse, dan sekarang mulai lagi dari nol dengan 2 challenge sekaligus dan dokumentasi terbuka, yaitu di Funding Pips dan juga Hola Prime. Saya tidak tahu apakah 2 challenge ini akan berhasil,
Yang akan kamu lihat di channel ini bukan highlight reel pilihan, bukan juga screenshot profit saja, tapi perjalanan lengkap, termasuk bagian yang tidak enak ditonton. Kalau itu yang kamu cari, subscribe channel ini, tekan tombol lonceng di bawah. Video berikutnya, saya akan breakdown rules dari Funding Tips dan juga dari Hola Prime secara detail. Dan kenapa memahami rules itu jauh lebih penting dari strategi trading apapun yang pernah kamu pelajari. Dan sampai jumpa di video berikutnya.